Hai guys, bertemu lagi dengan Adit di sini. Kali ini saya akan membuat sebuah video. Video ini sebenarnya saya buat karena dari beberapa komen-komen yang masuk dalam kolom komentar YouTube video saya, khususnya yang membahas mengenai Samsung Galaxy Watch. Di situ ada beberapa pertanyaan, Om, Kak, apakah Samsung Galaxy Watch bisa dikonekkan dengan iPhone? Apakah kita bisa menginstal aplikasi di iPhone dan lain-lain sebagainya? Oleh karena itu saya akan buat videonya sekarang saat ini mengenai bagaimana apabila kita mengkonekkan iPhone kita ke Samsung Galaxy Watch kita. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, karena saya cuma punya iPhone 6 nih, iPhone 6 lama. Jadi kita akan coba connect dengan iPhone 6 saya ya. Oke, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah mendownload aplikasi di Apple Store ya, di App Store, yaitu Samsung Galaxy Watch. Oke, di sini saya sudah ada, saya open. Oke, jadi posisi jam Samsung Galaxy Watch ini sudah saya reset. Jadi seperti layaknya sebuah Galaxy Watch yang baru ya. Lalu setelah itu allow Galaxy Watch to access your location. Oke. Allow send you notification. Oke. Start the journey. Pilih Galaxy Watch. Dan pastikan bahwa Bluetooth Anda di iPhone Anda sudah nyala ya. Search for. Oke, sudah ketemu. Connecting to watch. Oke, sekarang sudah Bluetooth pairing request sekarang ya. Kita pair. Kita pasangkan, di sini ada yes. Oke, sudah. Lalu di sini ada terms and condition, agree to all, dan Samsung account saya skip saja. Oke. Galaxy Watch would like to access your contacts. Oke. How to use bla 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 bla, dan oke, sekarang layaknya ini ya, jam baru, banyak sekali informasi. Home key. Oke, sekarang Samsung Galaxy Watch kita sudah terkonek dengan iPhone. Artinya iPhone bisa bekerja dengan Samsung Galaxy Watch. Oke, sekarang ada pertanyaan. Apakah kita bisa menginstall aplikasi-aplikasi untuk Samsung Galaxy Watch kita? Tentunya bisa. Jadi kita masuk ke setting, lalu kita pilih Galaxy Apps. Oke, start. Oke, kita pilih. Saya ingin install Spotify. Oh, harus sign in dulu ya ke account Samsung kita. Oke, saya sudah sign in di account Samsung saya, lalu saya akan download Spotify ya. Oke, sedang mendownload. Accept and download. Installing. Agak cukup lama ya, sepertinya kalau kita menginstal dari Android Samsung lebih cepat. Oke, 98%, 100%. Sepertinya cukup lama ya apabila kita menginstal dari iPhone, atau mungkin karena iPhone saya udah kuno sekali ya, saya menggunakan iPhone 6. Coba kita lihat apakah sudah masuk. Ya, Spotify sudah masuk. Jadi sekali lagi, dengan menggunakan iPhone kita bisa menginstal
aplikasi dari Samsung untuk Galaxy Watch kita melalui ini ya, aplikasi Galaxy Watch lalu masuk ke Galaxy Apps. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah kita masih bisa melihat history dari health tracking di menggunakan iPhone kita? Tentu bisa. Itu caranya adalah kita harus mendownload dulu aplikasi Samsung Health. Nah, ini ada. Kebetulan saya sudah download. Saya open. Oke guys. Nah, di sini terlihat bahwa kita masih bisa melihat apa yang sudah terekam ke track oleh iPhone kita, aktivitas-aktivitas apa saja yang sudah kita ini ya. Seperti ini saya walking hari ini 4 menit, running 0, melangkah sebanyak 451, lalu berat saya, ini connect ke timbangan saya ya. Ini kita bisa tambah lagi ya, items apa yang kita mau masukkan, misalnya seperti sleep tracking, lalu saya juga mau masukkan heart rate. Oke. Nah, sini sleep tracking saya pun sudah ada ya. Kemarin tadi malam saya tidur 6 jam 10 menit. Jadi jelas masih bisa kita pakai fitur health tracking di iPhone kita ya. Ini heart rate saya terakhir adalah 63. Oke, dan historinya ada ya. Jadi sekali lagi kita masih bisa menggunakan Samsung Health di iPhone kita, gitu guys. Namun apabila kita ingin mensinkronize data dari jam ke aplikasi Apple Health, saya nggak tahu apa namanya, yang ada di iPhone itu tidak bisa. Jadi kalau untuk mensinkronize data-datanya tracking dari aktivitas kita hanya bisa kita synchronize dengan aplikasi Samsung Health. Oke, dan apabila kita melihat aplikasi Samsung Health di jam ini masih lengkap juga guys. Kalori, burn, steps, floors, exercise, sleep, heart rate, stress, ini makanan intake, water intake, caffeine intake, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi masih cukup lengkap juga, kita bisa gunakan fungsi-fungsi di health tracking di Samsung Galaxy Watch menggunakan iPhone. Ada satu kelemahan juga yang cukup penting buat saya, yaitu apabila kita menggunakan Galaxy Watch ini kita connect dengan iPhone, adalah di saat kita menerima pesan guys. Di saat itu kita menerima pesan SMS, WhatsApp atau Line. Nah, ini seperti saya ini ya, contohnya ya, saya tadi kirim message ke iPhone saya melalui WhatsApp. Ini kita hanya dapat melihat isi pesannya saja. Ini ya, kayak di sini, halo, tes saja. Nah, kalau di Android kita bisa ini membalas, bisa mereply. Di sini tidak bisa. Dan di sini hanya bisa kalau kita pencet tombol 3 ini, hanya bisa mengclear saja dan memblok notification. Jadi notification dari dari WhatsApp tadi kita bisa blok gitu loh. Namun tidak bisa membalas. Ini yang cukup krusial ya, yang cukup fungsi penting yang tidak dapat dilakukan apabila jam ini connect dengan iPhone. Oke, satu lagi yang tidak bisa dilakukan oleh iPhone adalah di saat kita menerima pesan seperti ini ya, ada SMS ini, baik itu SMS, WhatsApp atau Line, kita tidak bisa mereply, hanya bisa membaca dan memblok notification-nya saja. Seperti ini ya, saya dapat ini saya menggunakan ini connect ke Android Samsung S9 Plus saya. Isinya ini adalah SMS, text message, lalu kita bisa balas dengan voice dictation, emoticon maupun dengan tulis tangan ya, dan juga disediakan beberapa preset untuk kita menjawab di sini.
Bahkan kita dapat merespon dengan custom dari message kita sendiri ya, kita ketik sendiri di sini. Dan di sini ada titik 3. Ini kita bisa call balik, kita bisa create reminder, show on phone, open app, block notification dan clear. Ini yang tidak ada di iPhone juga nih. Hanya ada di iPhone itu block notification dan delete kalau nggak salah ya. Oke, ada yang bertanya lagi, apakah kita bisa melakukan panggilan telepon melalui jam kita yang terkoneksi dengan iPhone? Tentu saja bisa. Kita masuk ke menu, lalu pilih phone. Ini sudah ada ya. Kita bisa pilih dari phone book, kita bisa cari, atau saya menggunakan ini ya, yang sudah recent call saya. Klik, kita telepon. Oke, terlihat ya, ini calling. Oke, masuk. Saya angkat ya. Halo, tes 1 2 3, telepon melalui Galaxy Watch. Oke, bisa. Ini kita bisa atur volumenya di sini. Lalu kita bisa transfer ke handphone sekarang. Lalu dari handphone pun kita bisa transfer balik lagi ke Galaxy Watch. Seperti ini. Cek 1 2 3. Iya. Dan ini untuk tombol mute. Di sini ada untuk keypad ya. Oke. Jadi sekali lagi kita bisa melakukan panggilan telepon melalui Samsung Galaxy Watch kita ya, yang terkoneksi dengan iPhone. Oke, lalu untuk fitur Find My Watch melalui aplikasi Galaxy Watch di iPhone kita bisa lakukan. Oke, kita start ya. Oke, bisa nyala. Kita stop ya. Tapi kelemahannya adalah di sini hanya bisa reactivation lock di sini. Tidak seperti di Android ya. Kita bisa lihat perbandingannya. Nah, untuk fitur Find My Watch di Android, selain kita bisa mencari jam kita seperti ini ya, ini saya stop lagi. Kita juga bisa merequest lokasinya kalau menggunakan Android ini, which is dimana di iPhone tidak bisa ya. Security-nya juga kita bisa remote lock dari jauh. Apabila jam kita hilang, kita bisa reset jam kita atau reactivation lock. Nah, yang ini yang bisa dilakukan di iPhone hanya ini. Namun remote lock dan reset watch tidak bisa. Lalu sebaliknya bagaimana dengan fitur Find My Phone ya? Oke, kita coba, kita masuk ke menu. Oke, Find My Phone, kita klik. Oke, kita cari ya, start. Oke, bisa juga ya berjalan. Lalu bagaimana dengan fitur music playernya ya? Coba kita coba. Masuk ke menu music. Oke, masih berjalan dengan normal. Di belakangnya juga ada cover art covernya ada terlihat juga. Lalu kita swipe ke atas juga bisa ada playlist track. Oke, jadi masih berjalan dengan baik ya. Namun setahu saya apabila kita ingin mentransfer musik, kalau di iPhone ini kita harus menggunakan via komputer guys. Kita harus connect via komputer, via WiFi. Dan kita transfer musiknya dari komputer ke jam ini. Kalau di Android Samsung kita bisa langsung transfer dari handphone kita, itu bedanya. Jadi musik player berfungsi dengan normal, cuman kita mentransfernya aja yang agak repot ya. Oke, ada salah satu kekurangan lagi dari aplikasi Galaxy Watch yang terinstall di iPhone ini,
yaitu tidak bisa merubah watch faces melalui aplikasi, melalui handphone. Jadi kita harus merubah secara manual di handphonenya ya. Kita tekan lama seperti gini ya. Nah, kita rubah ya. Kalau di Android atau Samsung kan kita bisa rubah melalui handphone. Nanti video perbandingannya bisa dilihat di video berikut ini. Dan yang tidak ada di iPhone yaitu merubah watch faces melalui aplikasi di handphone kita seperti ini ya. Kita ganti, bisa kita ganti melalui aplikasi Galaxy Watch di handphone kita. Hal ini tidak bisa dilakukan melalui iPhone. Jadi kalau apa gunanya ini, kalau kita memiliki koleksi watch faces yang begitu banyak puluhan, akan sangat sulit ya gitu loh, kita harus merubah manual melalui handphone melalui jam kita. Jadi ini sangat berguna, fitur yang sangat berguna juga yang hanya ada di Android. Satu lagi yang tidak ada di iPhone yaitu adalah kita tidak bisa mengirim SOS request ya. Jadi kalau melalui Samsung atau Android di aplikasi Galaxy Wearable-nya itu ada pilihan di sini SOS request. Jadi dalam keadaan darurat kita bisa mengassign tombol home ini, kita pencet 3 kali secara cepat akan mengirim pesan ya, atau akan mengaktifkan fitur mikrofonnya nyala dan mengirim titik lokasi kita. Perbedaannya bisa dilihat di video setelah ini ya. Oke, apabila kita bandingkan dengan yang ada di Android S9 Plus saya adalah di sini iPhone tidak memiliki send SOS request, di mana kita bisa mengassign tombol home ini, kita pencet 3 kali cepat, lalu akan mengirim pesan yang sudah kita buat maupun mendengarkan suara di sekitar kita, mengaktifkan mikrofon, lalu dapat juga mengirim lokasi kita. Jadi ini sangat diperlukan apabila kita dalam keadaan darurat. Ini yang tidak ada di iPhone. Ini lagi sebuah fitur yang tidak ada di iPhone apabila kita melakukan screenshot. Nah, kita tidak bisa mengirim gambar tersebut ke handphone ya. Coba kita masuk ke galeri. Galeri mana galeri? Oke, ini tadi saya screenshot. Nih, tidak ada. Jadi hanya bisa kita delete saja. Dan ini adalah salah satu fitur yang tidak ada di iPhone, yaitu di saat kita melakukan screenshot seperti ini ya. Kita pencet home, kita pencet home lalu swipe ke kanan. Oke, sudah masuk. Coba kita cari di galeri. Nah, ini tidak, kalau di Android ada, kita bisa send to phone nih. Kita bisa send to phone. Nah, kalau di iPhone tidak bisa kita mengirim gambar dari jam ke HP kita, ke iPhone kita. Oke, saya juga sudah mencoba bahwa ada semua aplikasi yang menggunakan fitur GPS itu tidak bisa dipakai apabila kita connect dengan iPhone. Ini saya coba ini ya, Find My Car ya, aplikasi Find My Car. So, dia bilang please enable location in your phone. Oke, padahal location di handphone saya, di iPhone saya sudah on, namun dia tetap tidak bisa ini ya, tidak bisa mengaktifasikan atau memakai aplikasi Find My Car ini. Lalu please enable location in your phone. Dan ini memang saya baca di review-reviewnya, semua aplikasi yang berbasis GPS itu tidak bisa dipakai apabila kita connect melalui handphone iPhone ya. Seperti tadi Find My Car, lalu Here We Go, bahkan Here We Go tidak ada nih, saya cari aplikasinya. Lalu yang tidak ada lagi adalah ini, apabila kita menginstal ini yang remote camera shutter itu loh ya, yang saya pernah bahas di video saya yang dulu, bahwa kita bisa mengontrol kamera kita bisa melihat, lalu kita bisa mengatur setting kamera di handphone melalui Galaxy Watch kita. Nah, ini tidak bisa dilakukan juga apabila kita menggunakan iPhone.
Dan satu lagi, di iPhone ini kita tidak ada fitur remote connection ya. Jadi apabila iPhone dan jam terpisah dari koneksi Bluetooth jauh, itu tidak bisa mengirimkan notifikasi apabila jam kita terkoneksi dengan WiFi. Ini yang ada sebenarnya di Samsung dan Android. Apabila dia terkoneksi dengan WiFi jamnya, dan iPhone kita juga connect dengan internet, setiap notifikasi masih masuk remotely ya, lewat jaringan internet ke jam kita. Oke guys, begitu saja video saya kali ini. Jadi kesimpulannya adalah, bagi Anda yang menggunakan iPhone, jelas Anda bisa menggunakan Samsung Galaxy Watch ini ya. Namun banyak fitur yang terbatas, banyak fitur yang tidak bisa dilakukan apabila kita compare dengan kita menggunakan Samsung atau Android gitu. Jadi Anda pengguna iPhone yang memang kebelat ingin memakai Galaxy Watch, Anda bisa memakainya. Dan apabila Anda ingin memakai Samsung Galaxy Watch dengan segala fitur-fiturnya, sebaiknya Anda menggunakan Samsung, itu yang the best, atau Android. Itu guys, sekali lagi mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Please komen, lalu share dan likes ya. Oke, bye bye. Sampai bertemu lagi. Bye bye.